Oke teman-teman, di sini udah ada Jerry sama Teh Sarah. Kita akan ngobrolin tentang virtual photoshoot. Seperti kita tahu kalau teman-teman pada main Instagram, banyak banget teman-teman yang bikin virtual photoshoot. Itu apaan sih? Makanya kita undang dua orang ini buat ngejelasin. Jer, sebenarnya lu dapat inspirasi Oke, mau bikin virtual photoshoot itu dari mana sih? dapat inspirasinya dari Instagram juga sih. Lihat Michael Kors fotoin Raisa pertama kali. Dia mencoba dengan foto untuk memotret si layar laptopnya. Jadi apa yang difoto itu yang ada di layar laptopnya. Bahkan virtual photoshoot ini udah ada yang dikerjain untuk komersial fotograf, pekerjaan komersial fotografer. Itu yang kemarin dilakukan sama Heret untuk Indosat Oredo. Sistemnya kenapa tetap disebut virtual karena yang pencet shutternya itu tidak ada di lokasi si set modelnya. Cuman kenapa dia kualitasnya bisa bagus karena memang di fotonya sebenarnya pakai kamera benar. Tapi si fotografer yang mengarahkannya tidak ada di situ. Caranya kerjasama dengan orang, dengan siapapun, dengan keluar. Misalnya si modelnya atau talentnya punya kamera, pakai kameranya talent, dengan di set ada, kalau Hera waktu itu ngelakuinnya, dia kirim lighting, dikirim set, dikasih tahu gimana cara ngesetnya, terus si kamera yang dipakai itu dikonekin ke laptop dan laptopnya itu di remote sama Heret yang dia ada di apartemennya dia. Jadi pakai tim viewer di remote pakai capture one-nya itu shutter yang mencetnya itu itu Heret dari apartemennya dia sendiri. Kalau dibilang virtual photoshoot, iya juga karena fotografer dan si talentnya nggak ketemu di satu tempat yang sama. Tapi hasil kualitas fotonya itu sama sama dengan foto biasa, photoshoot biasa karena memang pakai kamera yang dia memang pakai kamera sebenarnya. Kalau lo sendiri Makanya pakai metode yang mana, Jer? kalau gue masih pakai metodenya Michael Kors sama kemarin sempat nyoba yang apa sar yang itu siapa sih namanya lupa. Jadi dia ngeset iPad-nya di mejanya dia dengan apa yang ada di situ dan video call di iPad-nya itu jadi satu kesatuan sama set yang dia bikin di tempatnya dia sendiri. Frame-nya iPad-nya itu ya? Betul, betul. Hmm. Jadi Jadi, kayak gimana jadi bisa berinteraksi sama Iya. isi di fotonya, berinteraksi sama sekitarnya. Asih. Berarti kalau gue bayangin kan virtual photoshoot itu ada dua hal yang terjadi. Yang terjadi di sisi talentnya dan yang terjadi di sisi fotografernya, ya kan ya? ya, Jadi kalau metode pertama segalanya terjadi di sisi talent, kita tinggal screen capture aja. Tapi yang metode kedua adalah uh, keduanya terjadi. Jadi di sisi talent melakukan sesuatu, di ya, sisi fotografernya juga kita bikin di setting. fotografernya juga. Oh, I see, I Betul. see. Intinya lo ngakalinnya gimana supaya foto itu jadi bagus, walaupun nggak pakai gear yang oke, nggak pakai gear fotografi. Oke, sebenarnya kendala utamanya itu mungkin paling banyak orang ketemu untuk yang udah nyobain virtual photoshoot ini akan muncul garis-garis LCD laptopnya ketika difoto. Banyak banget kendalanya yang kayak gitu. Makanya ngakalinnya itu dari Michael Kors juga dari awal dia mencontohkan dengan naruh foreground di depan lensanya. Jadi itu sedikit bisa membantu mengurangi garis-garis si LCD yang ke foto itu. Oke, terus mau tanya ke Teh Sarah nih. Namanya juga virtual photoshoot, fotografernya nggak di sana kan. Jadi komunikasi cuma pakai video call. Pasti ada kesulitannya kan. Bisa diceritain nggak, Teh? Iya, jadi kalau dibilang kesulitannya ya pasti itu ya jarak kan. Soalnya karena yang paling gampang daya sudut pandangnya si fotografer sendiri kan cuma sebatas kotak kamera Kecil kan, gitu. sebatas LCD layar either laptop atau apa HP-nya masing-masing gitu. Jadi kan sebenarnya nggak bisa lihat surrounding kayak gimana, posisinya gimana, ruang gerak modelnya bisa bergerak seluas apa, terus sumber cahaya dari mana. Nah itu sih menurut gue yang jadi kesulitan paling utama. Terus juga kalau mau ngarahin, paling gampang kanan kirinya kan beda kan. Ke kanan dikit, Betul. kanan siapa nih?
gitu. Itu jadinya terus juga membahasakan arahan juga itu kan agak tricky ya. Tengok agak sedikit dongak, chin up dikit, tapi matanya ke sana, tangannya tengkokin, dibeginiin, begininya gimana gitu. Arahannya si direction itu benar-benar tricky banget. Justru akhirnya sekarang modelnya harus aktif, harus lebih inisiatif, terus mesti kurang lebih dikit banyak juga paham kurang lebih kamera kayak gimana, terus juga geraknya bisa seberapa jauh, terus yang bisa ditangkap kamera kira-kira seberapa banyak, kayak gitu. Terus ribet milih set, ngatur lighting segala macam kan dari sisi talent itu ya? Ya ribet-ribet lucu. Kalau aku sih agak sukanya di sini pihak model akhirnya nggak cuman pasif di foto gitu, tapi benar-benar harus bisa ikut mikir, bisa ikut nyiptain konsepnya mau kayak gimana fotonya, terus dan harus punya bayangan juga gitu, karena pada akhirnya setup-nya dia sendiri kan yang akan menentukan fotonya kayak gimana gitu. Terus kalau lighting itu yang memang masalah paling utama, soalnya kalau lagi virtual kayak gini aku ngeliat kalau lightingnya nggak mumpuni udah pasti lebih bubar jalan lagi sih. Dan soalnya akhirnya cahaya itu nggak cuma buat nerangin aja sih kalau berdasarkan pengalaman berapa kali motret. Cahayanya itu juga bisa jadi akhirnya jadi efeknya sendiri buat di kameranya nanti si fotografer di seberang layarnya. Misalnya kalau sekarang kan biasanya aku setup pasti ada lighting yang satu nih yang emang buat main lightnya, buat nerangin gitu. Terus biasanya aku nyiapin entah cahaya dari mana, paling gampang sih lampu meja belajar kayak gitu. Aku taruh di belakang gimana supaya nanti dia keluar jadi flare di layar. Oh, jadi flare nambahin gitu ya? efek-efek aja gitu. Tapi menurutku sih kalau virtual fotografi kayak gini, ya karena memang pasti kekurangannya nggak mungkin ngejar kualitas foto yang bagus, berarti kita kan kayak harus menutupi dengan gimana membuat ketidaksempurnaan kualitas ini jadi tidak cantik gitu. Iya benar. Kalau lo ada trik sendiri masalah lighting nggak, Jer? Lighting apa yang harus diperhatikan dari sisi talent? Lighting yang bagus tuh kayak gimana dari biar virtual photoshootnya bisa bagus? Sebenarnya paling gampang itu mungkin kalau memang bisa dilakukan ketika masih ada matahari atau masih ada cahaya yang besar, source cahayanya besar. Jadi apalagi kalau bisa ada misalnya window lighting kah, atau kita outdoor apa segala macam. Tapi kalau hanya bisa indoor dan misalnya bisanya malam atau sore nggak masalah juga. Yang penting di sisi modelnya itu cahayanya cukup mumpuni untuk yang kayak tadi, untuk kenapa dibutuhin cahaya yang mumpuni, karena itu bisa ngurangin si pixel rate itu ketika di capture sama si fotografernya. Kalau memang nggak ada ya bisa pakai lampu apapun sih sebenarnya, bisa lampu belajar, bisa lampu apa, yang penting si bagian yang mau kita foto, subjek yang mau kita foto itu tersorot lampu dengan cukup baik. Terus untuk Teh Sarah, di rumah ada lampu apa aja yang bisa dipakai Teh? Di rumah itu kemarin kan kebetulan baru investasi dengan beli satu softbox. Tadinya kan sebenarnya malah pengennya tuh kan gara-gara ngeliat Mas Ian kalau Zoom bagus banget ya itu cahayanya mumpuni. Akhirnya mikir karena suka live ya udah aku beli satu softbox yang emang sebenarnya tujuan utamanya itu buat bikin live IG gitu. Tapi terus akhirnya dipikirin kan gitu daripada cuma buat live IG, kenapa nggak dimanfaatin buat foto shoot aja sekalian. Akhirnya itu satu. Terus lampu lain, aku cuma pakai lampu meja belajar aja sih, lampu biasa. Lampu biasa yang kuning itu kadang suka aku sorot ke belakang jadi kayak lampu tembak jadi spotlightnya gitu, kadang aku flarein kamera, kadang juga aku tutupin sama kertas mica warna-warni, jadi ya pikir ya gitu. Jadi sebenarnya sih kan kalau menurutku virtual photoshoot ini udah jelas kalau ngejar kualitas gambar udah pasti nggak akan ngangkat, berarti kan sebenarnya akhirnya ini memaksa kita buat berkreasi dengan apa yang ada di rumah, kita bisa ngapain sih gitu. Terus selain lighting, props itu membantu nggak? Iya, kalau menurutku justru makanya tergantung konsepnya sebenarnya si pengennya hasil kayak apa.
Soalnya menurutku juga karena udah pasti kualitas fotonya nggak akan terlalu bagus juga, berarti kan yang kita main kan gimana caranya kita mempercantik foto. Cara mempercantik foto kan bisa gimana kita bikin blur-blur dengan foreground, bisa juga dengan dengan propertinya gitu, dengan properti. Sebenarnya kalau dilihat makanya kan sebenarnya banyak kalau aku lihat kayak Alia Dimitri kayak gitu kan dia sering photoshoot, sering virtual photoshoot. Kalau itu kan dia emang rumahnya udah bagus banget sih ya, isinya prop semua kayaknya. Nah, kalau kayak gitu kan ya otomatis udah bikin eye catchy aja gitu. Kalau props ya paling biasanya kalau yang pernah gue fotoin sih nggak terlalu banyak props. Ada yang kalau outdoor ya bermain dengan tanaman yang ada di situ atau bunga atau apa. Kalaupun nggak ada props sama sekali juga nggak apa-apa juga, kayak virtual photoshoot pertama waktu itu sama Sarah sih sebenarnya nggak ada apa-apa, nggak ada props apa-apa, cuman waktu itu Sarahnya pakai masker karena memang konsepnya ke situ waktu itu. Di situ ya akhirnya fotografernya juga harus berkreasi nih biar nggak kosong aja fotonya, pakein apa, pakai foreground atau pakai apa, jadi kayak gitu sih. Lo foreground biasanya pakai apa, Jir? Di Gue sisi biasanya pakai gelas atau plastik. Gelas ada yang suka gue pakai ada dua macam gelas yang beda tekstur. Gelas bening dia beda teksturnya. Terus pernah juga gue pakai kacamata. Kalau pakai kacamata tuh agak lumayan lucu juga, jadi bisa ada kayak gambar yang duplicating gitu, jadi kayak multiple exposure. Oke, ngomong-ngomong multiple exposure, ini fotonya lo edit nggak, Jer, abis selesai photoshoot? Rata-rata sih gue edit masuk Lightroom aja sih. Editnya sebatas apa tuh? Terang gelap, kontras, tekstur. Biasanya kalau pixel rate-nya lumayan kelihatan, diakalinnya dengan ditambahin grainy, gitu sih. Ya kalau aku sih kadang kadang-kadang kan bukan terima mentahan juga akhirnya tamain editing sendiri kan. Biasanya aku ngakalinnya itu kalau emang udah hancur banget ya jatuhnya pasti ke black and white gitu. Kalau udah nggak bisa diapa-apain, udah black and white udah menolong semuanya. Justru malah kayaknya hancur. Solusi nomor satu, kita black and white kan saja. Maksudnya itu membuat berantakannya ketika di black and white malah jadi keren gitu. Kadang-kadang ngakalinnya lagi juga aku tambahin lagi overlay aja gitu, overlay kayak emang stock shot yang udah ada pantulan cahaya atau kayak pantulan kaca, kan ada overlay yang udah ready kayak gitu kan. Kadang aku timpa aja terus aku atur, biasanya di situ akhirnya nutupin si pixel light-nya atau nutupin si gambar yang udah hancurnya, jadi lebih terlihat artistik gitu. Kunci utama virtual photoshoot itu ada dua, lighting dan koneksi internet. Selama koneksi internetnya bagus, aman sih harusnya. Karena gue ada juga foto yang koneksi internetnya nggak bagus dan ya cukup kualitasnya akhirnya jadinya turun banget. Jadi jangan biarkan kreasi terhalang oleh koneksi. Dan akhirnya kemarin yang Sarah pakai baju Kartini itu, kalau buat gue koneksinya lumayan tapi lightingnya yang kurang. Jadi ya itu coba berkreasi dengan overlay. Gue coba dengan Sarah mencoba awal dengan overlay, terus gue coba di liquify beberapa bagian, jadi malah kesannya ada efeknya juga di foto. Dan kemarin udah gue post juga sih, kayak lumayan juga masih bisa untuk ya fotonya yang menurut kita awalnya gagal tapi masih bisa diselamatin juga sih. Okay. Liquify itu maksudnya apa sih? Liquify biasanya dipakai orang-orang kalau ngedit biar kelihatan tambah ramping atau mukanya tambah panjang, atau kayak ditarik-tarik gitu, ditarik-tarik si objeknya nih foto. Lu sendiri udah virtual photoshoot sama beberapa orang kan ya selain Tesara ya? Ada cerita khusus nggak yang seru tuh sama siapa? Terus kendalanya apa aja? Cerita yang menarik sebenarnya minggu kemarin itu sebelum waktu Carla ngebotakin rambutnya, sebelum itu
sebenarnya udah beberapa kali waktu itu mau coba foto Carla, cuman belum kesampaian waktu dan segala macam. Akhirnya pernah nyobain sekali virtual photoshoot, tapi nggak bagus. Itu yang gue bilang, kendala koneksi di sananya nggak oke, jadi agak susah buat ngakalinnya nih fotonya hasilnya. Akhirnya terus dia nawarin, mau nggak motretin abis gue botak. Lu jadi fotografer pertama yang motretin setelah gue botak. Langsung gue diain karena ya lumayan juga jadi orang yang belum pernah botak, terus gue fotoin pertama dia dalam keadaan botak. Sebelumnya ada ngomong-ngomong konsep sama Cikarla nggak? Sebelumnya sempat ngobrol sih, Cikarla beberapa ngasih fotonya, contoh foto cewek dengan rambut botak. Terus ada yang paling terkenal zaman dulu, wanita berambut botak itu kan Sinead O'Connor, penyanyi zaman dulu. Itu beberapa ada yang gue ngambil referensinya dari fotonya dia sebenarnya. Yang nutup tangan itu gue menduplikat fotonya Sinead O'Connor. Dan kebetulan pas juga di tangannya Cikarla ada tato juga yang bisa gue expose di situ. Kalau dari sisi teknisnya, di sisi Cikarla dia pakai apa? Ada lighting khusus atau apa? Enggak sih, kemarin pakai handphone. Jadi kalau gue akhirnya lebih nyaman dengan gue motret handphone gue. Jadi biasanya sekarang terakhir ini gue lebih sering pakainya Skype, dan yang gue foto itu layar handphone gue daripada si layar laptop, karena kerapatan pixelnya mungkin lebih kecil-kecil ya kalau layar HP. Jadi si pixel rate-nya tuh bisa lebih terredus. Nah kemarin sama-sama pakai handphone sih, Cikarla juga pakai handphone, gue pakai handphone. Skype, kenapa gue milih Skype? Karena Skype tuh bisa full, kalau buat di Android bisa full satu layar. Kalau FaceTime mungkin yang punya iPhone atau yang punya iPad itu bisa sih satu layar, cuman kebetulan gue nggak punya, jadi gue pakai yang gue punya aja. Gue pakai Android, gue coba Skype, ternyata di Skype itu bisa full. Jadi fotonya mukanya gue atau tulisan nama gue bisa nggak ada di layar gue. Berarti kalau untuk aplikasi lo rekomennya Skype ya? Kalau untuk pakai handphone ya Skype, gue rekomen Skype sih. Oke, ada tambahan nggak Teh? Oke, paling mau nambahin kalau dari sisi modelnya kita sih ngerasa juga kan memang sekarang kalau virtual photoshoot sudah jelas pasti kualitas fotonya nggak akan bisa ngejar sama kualitas foto biasanya, itu udah pasti, dan itu sesuatu yang harus diterima. Jadi mungkin kalau memang buat orang-orang yang sangat mendewa-dewakan hasil yang clear sama kelihatan jelas, mungkin itu bukan their thing lah. Nah, cuman ini sekaligus limitasi saat ini menurutku sih itu membuka possibility lebih banyak lagi, karena seperti tadi Jerry bilang, kita saat itu bisa lakuin photoshoot itu beneran lintas benua, lintas waktu. Tinggal orang-orang yang bahkan mungkin sama ini kita punya barrier, nggak pengen foto dia tapi waktunya nggak mungkin, pengen foto dia tapi dia ada di mana. Sekarang tuh kan ya udah tinggal janjian aja kapanpun, sisihin waktu 1 jam itu udah selesai gitu. Jadi justru menurutku limitasi yang ada sekarang itu justru ngebuka peluang lebih luas lagi, tinggal kitanya mau mikir untuk peluangnya apa aja nggak sih bisa kita bangun dari sini gitu, kreasinya. Oke, Sarah, Jerry, thank you banget udah bisa gabung di sini. Kita ketemu di WhatsApp Doc. Ini nama acaranya udah ada namanya nih, WhatsApp Doc. Jadi intinya sih, jadi intinya kita menyapa penggiat-penggiat dokumentasi lari di tengah wabah ini, dan kita mengambil insight apa yang bisa kita ulik dari mereka gitu. Tayangnya kapan? Suka-suka. Jadi jangan ditungguin. Siap. Jangan ditungguin tiba-tiba nongol. Oke, gitu ya. Thank you Jer, thank you Sarah. Thank you. Sampai ketemu lagi.